Terungkap sosok Pak Kumis yang jadi backingan Ponpes Al Zaitun bikin Panji Gumilang makin tak tersentuh. Punya Pak Kumis, Al Zaitun itu awas, jangan sampai ada yang mendekati. Pak Kumis? Iya, beliau bilang katanya Pak Kumis, katanya begitu. Siapa itu Pak Kumis? Ya nanti Bang Hotman bisa tanya siapa Pak Kumis itu. Jenderal? Ya dia jenderal purnawirawan gitu kan. Terus ada lagi Mr. M. Mr. M itu punya posisi yang cukup strategis. Jenderal juga. Kementerian jenderal semua ini. Kalau nggak jenderal nggak bisa mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri. Jadi dia dapatkan apa? Apakah dapat politik, apakah dapat juga sejumlah dana atau apa gitu kan? Falsafah perempuan dan laki-laki tanpa penghalang dan soft sebagai sebuah diskursus dalam wacana keagamaan ini bukan sesuatu yang baru, Bang Hotman. Jadi menurut Bapak ini tidak salah? Saya pikir itu bagian dari ekspresi penafsiran keberagamaan. Oh begitu? Iya, kenapa? Sebelumnya ada model-model seperti ini, seperti yang dilakukan misalnya oleh Aminah Wadud yang dari Amerika, yang dia tinggal di Jogja misalnya. Dia perempuan pertama yang berani menjadi imam dari jamaah laki-laki. Oh begitu? Ya. Ini dia nih, jadi boleh khotib perempuan jadi khotib salat Jumat boleh? Itu soal penafsiran. Jadi misalnya dalam tradisi Nabi Muhammad sendiri misalnya, dalam hadis ada kok yang menjelaskan bahwa perempuan itu bisa menjadi jadi imam. Tidak dilarang tertulis yes or no bahwa perempuan boleh jadi khotib? Saya pikir itu debatable lah ya. Wanita menjadi imam dan khotib itu usul itu, pokok. Ya. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang ini, wanita jadi imam dan khotib di salat Jumat itu tidak boleh. Ya sekarang tidak oleh sah. Al Zaitun boleh, itu bukan suatu pelanggaran. Iya, tapi itu juga saya kira begini, Abu Toto ini atau Panji Gumilang ini itu baru bercerita. Jadi pelaksanaannya belum. Oh, belum ada pelaksanaan. Baru akan. Mana, Pak? Belum ada pelaksanaan. Dia viralkan itu sudah ada diviralkan. Iya, sudah ada nggak benar-benar wanita jadi khotib? Kalau saya kan memang sudah tidak di kampus, tidak melihat langsung, tapi di viralnya itu ada. Gitu. Itu baru cerita. Itu baru cerita. Nanti itu di depan Kepala Kandepak Indramayu kan. Nanti bisa jadi wanita itu kita jadikan imam dan khotib. Itu baru usulan dia. Itu di baru cerita di depan. Tapi di Kandepak visual yang lain dia visualkan bahwa ada khotib yang sudah ada video kok. Videonya sudah ada. Menjadi khotib. Ya? MUI kemana aja itu MUI? Kalau saya nggak pakai nunggu fatwa MUI, nanti saya siapkan untuk pidana makarnya, pidana dan perdata. Kenapa Bapak menunggu begitu lama? Kenapa nggak dari kenapa? Karena saya nggak punya uang untuk bayar pengacara gitu. Saya selalu di stop oleh polisi, bahkan saya dikriminalisasi gitu, dilapor balik karena kalah duit gitu, Bang. Jadi strategi apa terakhir apa nih? Ya strategi saya, apa yang saya miliki akan saya laporkan dengan peluang-peluang seperti ini gitu. Insya Allah akan berjalan kalau sekarang ini gitu. Publik kini sedang dihebohkan dengan kabar kontroversi mengenai pondok pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kerap melontarkan pernyataan yang membuat publik ramai menyebut namanya. Kini sejumlah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Panji Gumilang hingga viral di media sosial, mendapatkan kecaman publik seperti meragukan kebenaran Al-Quran, nasab Nabi Muhammad aneh, hingga umatnya tak diwajibkan untuk naik haji. Berpuluh-puluh tahun Ponpes Al Zaitun dengan segala kontroversinya tidak tersentuh dari mata publik dan terkesan lolos dari hukum dengan mudah. Ternyata Panji Gumilang, sang pemimpin Ponpes Al Zaitun, dikabarkan memiliki intel yang bisa mendapatkan informasi hanya dalam 5 menit. Lalu siapakah sebenarnya sosok backingan yang membantu Panji Gumilang? Simak informasinya berikut ini. Sosok backingan Ponpes Al Zaitun dilansir dari catatan Demokrasi TV One pada Rabu 21 Juni bersama dengan pendiri Yayasan Pesantren Indonesia Imam Supriyanto Borok Ponpes Al Zaitun dikupas habis. Banyak yang penasaran siapa sosok yang menjadi backingan Panji Gumilang. Pasalnya Ponpes Al Zaitun tak terjamah publik. Imam Supriyanto menyebutkan bahwa ada sosok Pak Kumis. Ya kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan orang-orang umum itu sudah jangan mainin Zaitun, itu kan punya Pak Kumis katanya, ujar pria yang biasa disapa Mbah Imam. Itu orang atau siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau mendelegasikan kepada yang muda-muda, lanjutnya.
Mbah Imam yang ditanya jika dirinya mengetahui sosok backingan Panji Gumilang si pemimpin Ponpes Al Zaitun langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau nggak tahu Pak Kumis, tanyalah. Jadi siapa dulu yang dekat dengan beliau mbahnya intelijen di Indonesia? Apa saya terus terang lagi siapa Pak Kumis gitu? Pasti Anda akan tahu, pungkas Imam. Selanjutnya pendiri Yayasan Pesantren Indonesia Iman Supriyanto menyinggung keterlibatan sosok kepala staf kepresidenan Muldoko. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan itu seorang kepala staf kepresidenan Pak Muldoko, yang saya sendiri masih prihatin, yang kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko, ini bagaimana kan, ungkap Imam Supriyanto. Ia juga membeberkan bahwa Muldoko yang turut memberikan akses untuk pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang untuk bisa terhubung dengan Polres, Polda hingga Mabes Polri untuk menerima bantuan. Bahkan saya mendapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Panji Gumilang perlu bantuan ke Polres, ke Polda, Mabes Polri itu tinggal telepon saja, jelas Imam Supriyanto. Publik kini sedang dihebohkan dengan kabar kontroversi mengenai pondok pesantren Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kerap melontarkan pernyataan yang membuat publik ramai menyebut namanya. Kini sejumlah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Panji Gumilang hingga viral di media sosial, mendapatkan kecaman publik seperti meragukan kebenaran Al-Quran, nasab Nabi Muhammad aneh, hingga umatnya tak diwajibkan untuk naik haji. Berpuluh-puluh tahun Ponpes Al Zaitun dengan segala kontroversinya tidak tersentuh dari mata publik dan terkesan lolos dari hukum dengan mudah. Ternyata Panji Gumilang, sang pemimpin Ponpes Al Zaitun, dikabarkan memiliki intel yang bisa mendapatkan informasi hanya dalam 5 menit. Lalu siapakah sebenarnya sosok backingan yang membantu Panji Gumilang? Simak informasinya berikut ini. Sosok backingan Ponpes Al Zaitun dilansir dari catatan Demokrasi TV One pada Rabu 21 Juni bersama dengan pendiri Yayasan Pesantren Indonesia Imam Supriyanto Borok Ponpes Al Zaitun dikupas habis. Banyak yang penasaran siapa sosok yang menjadi backingan Panji Gumilang. Pasalnya Ponpes Al Zaitun tak terjamah publik. Iman Supriyanto menyebutkan bahwa ada sosok Pak Kumis. Ya kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan orang-orang umum itu sudah jangan mainin Zaitun, itu kan punya Pak Kumis katanya, ujar pria yang biasa disapa Mbah Imam. Itu orang atau siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau mendelegasikan kepada yang muda-muda, lanjutnya. Mbah Imam yang ditanya jika dirinya mengetahui sosok backingan Panji Gumilang si pemimpin Ponpes Al Zaitun langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau nggak tahu Pak Kumis, tanyalah. Jadi siapa dulu yang dekat dengan beliau mbahnya intelijen di Indonesia? Apa saya terus terang lagi siapa Pak Kumis gitu? Pasti Anda akan tahu, pungkas Imam. Selanjutnya pendiri Yayasan Pesantren Indonesia Iman Supriyanto menyinggung keterlibatan sosok kepala staf kepresidenan Muldoko. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan itu seorang kepala staf kepresidenan Pak Muldoko.